Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Selvi Muhapilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikorija. Apa sih itu mikorija? Nah, di sini ada awal mula mikorija. Salah satu penelitian berhasil menyimpulkan bahwa ada jenis-jenis mikroorganisme dalam tanah yang mampu bersimbiosis dengan akar tanaman untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen serta meningkatkan laju pertumbuhan tanaman dengan jalan membantu pencairan unsur hara serta menyediakan fitohormon alami untuk tanaman inang. Nah, kumpulan-kumpulan mikroorganisme tersebut bermanfaat kemudian mendapat julukan PGPR atau Plant Growth Promotion Rhizobacteria. Dari sekian banyak jenis mikroorganisme PGPR, ada salah satu cendawan yang bernama mikorija. Jamur yang ditemukan oleh ahli dari Jepang ini ternyata diketahui mampu meningkatkan kinerja akar dalam menyerap nutrisi dalam tanah. Nah, di sini kita berkenalan dengan mikorija. Pertama-tama, kita akan mengenalkan kepada kalian semua tentang jamur spesial ini. Nah, dahulu para ahli itu melakukan penelitian terhadap akar dari tanaman yang mampu hidup dengan baik di musim kemarau. Nah, mereka mendapatkan fakta bahwa hipa atau akar kapas tanaman tersebut mampu menyebar jauh hingga 12 kali lipat jangkauan akar tanaman normal. Nah, hal ini menyebabkan tanaman tersebut mampu memperoleh air lebih banyak dari tanaman lain. Pada mulanya, mereka mengira ini akibat pengaruh hormon. Tetapi setelah diamati, barulah mereka sadar bahwa hipat tersebut bukanlah akar asli tanaman, melainkan jenis jamur yang akhirnya dinamakan mikorija. Nah, sejak saat itu penelitian terhadap mikorija terus dilakukan. Hingga kini, mikorija sendiri diketahui memiliki beberapa jenis berbeda dengan mekanisme kerja yang berbeda terhadap akar tanaman. Mikorija berkembang biak dengan spora. Nah, di sini pengertian mikorija apa sih itu? Mikorija mikes yaitu jamur dan rija yaitu akar. Mikorija sering diartikan sebagai akar jamur. Nah, mikorija adalah struktur sistem perakaran yang tertentu sebagai manifestasi adanya simbiosis mutualis antara cendawan atau mikes dan perakaran atau rija tumbuhan tingkat tinggi. Nah, mikorija merupakan asosiasi cendawan tertentu dengan akar tanaman yang membentuk suatu jalinan interaksi yang kompleks. Mikorija merupakan fungi yang berasosiasi simbiotik dengan akar tanaman. Nah, di sini ada macam-macam mikorija. Ada endomikorija dan ada ektomikorija. Nah, di sini bagian-bagian dari endomikorija yaitu ada arbuscular mycorrhizae, ada ericoid mycorrhizae, ada orchidaceous mycorrhizae. Nah, dalam ektomikorija ada Basidiomycota meliputi famili Aminitaceae, Balletaceae dan seterusnya. Nah, kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, di sini endomikorija atau mikorija endotrof merupakan jenis mikorija yang hidup di dalam sel-sel akar atau intraseluler dan membentuk hubungan langsung antar sel-sel akar. Nah, di sini ada arbuscular mycorrhizae. Nah, mikorija arbuscular atau kita singkat MA merupakan fungi dari ordo Glomeromycota dan merupakan endomikorija yang paling banyak ditemukan di alam. Mikorija jenis ini merupakan satu kelompok fungi tanah biotrof obligat. Nah, di sini gambar dari MA ya. Nah, selanjutnya struktur mikorija arbuskular terdiri atas spora, hipa interseluler dan intraseluler, hipa eksternal serta arbuskula. Beberapa mikorija juga membentuk struktur vesikula sehingga disebut dengan mikorija vesikula arbuskular atau MVA. Nah, selanjutnya yang kedua ada ericoid mycorrhizae. Nah, di sini merupakan endomikorija yang melakukan penetrasi
ke dalam sel-sel akar tanpa membentuk struktur arbuskular. Endomycorrhiza ini umumnya dapat diisolasi dari sel-sel epidermis rambut akar tanaman, Ericaceae, dan menunjukkan warna gelap dengan pertumbuhan yang lambat serta micelia dematiaceus ketika ditumbuhkan pada media kultur. Banyak isolat mycorrhiza jenis ini membentuk arthrochonidia, rantai zigzag pada media pertumbuhan. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya yang ketiga ada Orchidaceae mycorrhizae, adalah tipe asosiasi lain dari endomycorrhiza yang dibutuhkan tanaman, khususnya dari genus Orchidaceae, dalam penyediaan karbon dan nutrisi lain bagi tanaman. Endomycorrhiza jenis ini melakukan penetrasi ke dalam sel-sel akar dan membentuk struktur hival coil. Nah, di sini apa sih manfaat dari mycorrhiza? Yaitu yang pertama, membantu kinerja akar menyerap unsur hara, membantu tanaman mendapatkan air di musim kemarau, melindungi akar dari serangan mikroorganisme patogen, memicu induksi ketahanan tanaman, memacu pertumbuhan tanaman, membantu penyerapan fosfat. Untuk penjelasan selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.